Bapak dan Ibu guru, kita mungkin sering mendengar tentang classroom language atau bahasa yang lazim digunakan dalam proses pembelajaran. Classroom language dalam pembelajaran bahasa Inggris merupakan media pembiasaan bagi murid untuk mendengar dan memahami bahasa Inggris secara kontekstual melalui ekspresi-ekspresi pendek sesuai dengan keperluan pembelajaran. Classroom language bisa dalam bentuk sapaan guru kepada murid, instruksi, pertanyaan, pemberian pujian dan motivasi, pengecekan dan klarifikasi pemahaman, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, penting bagi guru untuk menciptakan lingkungan berbahasa sebanyak mungkin. Tujuannya adalah agar murid semakin terpapar terhadap bahasa yang sedang dipelajari dan memiliki kesempatan untuk menangkap makna kosakata dalam konteks keseharian. Hal tersebut mempermudah murid dalam menguasai bahasa yang sedang dipelajari. Dalam belajar bahasa, tujuan utama murid adalah untuk dapat menggunakan bahasa tersebut dan bukan sekedar mempelajarinya. Oleh karena itu, murid harus terpapar pada penggunaan bahasa dan bukan teori bahasa. Dalam proses belajar, pemerolehan bahasa dapat melalui proses pembelajaran secara tidak langsung. Hal tersebut mudah dicapai ketika bahasa yang sedang dipelajari digunakan dalam konteks yang sesuai. Ketika guru senantiasa menggunakan classroom language yang sederhana dan diulang-ulang pada saat proses pembelajaran, murid secara tidak langsung akan menangkap makna bahasa yang dipakai guru tanpa ada kesempatan untuk menganalisis unsur-unsur kebahasaannya. Yang pertama, penggunaan classroom language membantu murid belajar bahasa Inggris secara alami dan otentik. Murid dapat mempelajari bahasa Inggris berdasarkan konteks di dalam kelas. Yang kedua, penggunaan classroom language membantu murid memperoleh comprehensible input atau bahasa yang dapat mereka pahami walaupun mereka belum dapat menggunakannya secara linguistik. Karena di berbagai situasi, classroom language meminta murid memberikan respon nonverbal. Ini sangat penting ketika murid baru memulai mengenali bahasa Inggris. Semakin sering murid terpapar pada bahasa Inggris, semakin banyak kosakata yang dipahami. Tanpa murid sadari, lambat laun mereka akan dapat menggunakannya. Pertama, gunakan classroom language dengan pengucapan yang tepat seperti artikulasi, penekanan, dan intonasi. Selain itu, gunakan gesture yang sesuai seperti ekspresi wajah, pergerakan tangan, kepala, atau bagian tubuh yang lain. Yang kedua, untuk menciptakan pembelajaran secara tidak langsung, maka dalam menerapkan classroom language, hindari memaksa murid yang belum mampu untuk memberikan respon secara verbal. Respon nonverbal juga dapat dijadikan indikator pemahaman murid. Yang ketiga, gunakan classroom language dimulai dari bahasa sederhana yang dapat direspon oleh murid secara nonverbal. Misalnya, sit down. Sit down please. Stand up. Stand up please. Listen. Listen please. Keempat, demonstrasikan classroom language dengan disertai gerakan tubuh, ekspresi, dan mimik wajah yang sesuai, sehingga murid bisa lebih mudah memahaminya. Misalnya, be quiet please. Listen up everyone. Open your book. Great. Open your book at page 7. Very good. Put your hands down. Good. Terakhir,
Konsistenlah dalam menggunakan classroom language sebagai bahasa keseharian di dalam kelas, sehingga murid menjadi terbiasa mendengar dan memberikan respon. Bapak dan Ibu guru, setelah Bapak Ibu memahami pentingnya penggunaan classroom language dan bagaimana strategi penerapannya, Bapak Ibu juga dapat melihat seri video kami tentang contoh-contoh penggunaan classroom language di berbagai konteks di dalam kelas. Agar Bapak dan Ibu guru semakin percaya diri dalam menggunakan classroom language, pada saat yang sama Bapak dan Ibu guru diharapkan terus mempraktekkan penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Selamat mempraktekkan.